Shalom, perkenalkan nama saya Julianti Ririn, kelas A, jurusan Pendidikan Agama Kristen dengan NIRIM 1020196371. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah homiletika yaitu berkhotbah. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini terambil dari Matius pasal 18 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelum itu kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa atas segala penyertaan dan tuntunanmu yang tiada pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kami sehari-hari hingga pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Namun, sebelum kami baca dan renungkan bersama-sama firman-Mu, Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sekiranya firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini boleh mengambil tempat dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai sebagai suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sekiranya firman-Mu yang akan disampaikan dapat dibawakan dengan penuh sukacita dan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Bapa yang dalam kerajaan surga, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Matius pasal 18 ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, dari bacaan kita pada saat ini, saya beri satu tema yaitu Yesus cinta yang sesat. Yesus cinta yang sesat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajar melihat dari kehidupannya sehari-hari dengan memberikan gambaran yang dapat dilihat dari aktivitasnya sehari-hari bersama dengan murid-muridnya. Nah, perikop bacaan kita pada saat ini yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Yesus mengajarkan perumpamaan ini ketika ia berada di Kapernaum di sebuah rumah bersama dengan murid-muridnya. Dapat kita lihat dan kita baca dalam pasal yang sebelumnya. Nah, dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 ini kita bisa menggambarkan Yesus sebagai gembala dan domba-domba itu adalah murid-murid. Kita bisa mengambil contoh dari kehidupan kita ketika kita memiliki sebuah barang yang sangat berharga, lalu barang ini hilang. Tentu kita akan mencari barang ini sampai kita menemukannya. Nah, ketika kita menemukan kembali barang yang sangat berharga ini, maka tentu kita akan merasa sangat senang dan kita akan bahagia. Begitupun dengan perikop bacaan kita pada saat ini, Yesus mengumpamakan tentang domba yang hilang dan ditemukan kembali oleh pemiliknya. Diumpamakan kita adalah seorang gembala. Saat itu kita kehilangan satu ekor domba gembalaan kita. Maka sebagai gembala yang baik, tentu kita akan mencari domba yang hilang itu sampai kita menemukannya kembali. Nah, ketika kita menemukan kembali domba yang hilang dan tersesat ini, maka tentu kita akan merasa kesenangan yang sangat besar dibanding ketika kita menggembalakan 99 domba yang tidak tersesat itu. Nah, di sini Tuhan menekankan poin penting bahwa pemilik domba akan lebih merasa bahagia ketika bisa menjumpai kembali seekor domba yang tersesat dan hilang itu. Di sini kita dapat mengambil
pelajaran yang sangat penting bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita anak-anaknya. Ia tidak akan membiarkan seorang pun dari anak-anaknya itu hilang. Sebab itu Tuhan akan selalu mencari semua umat yang hilang itu dan dibawa kembali pulang. Artinya bahwa Tuhan mau anak-anaknya yang telah meninggalkan Dia, yang telah jauh dari persekutuan kembali dan bertobat. Nah, ketika kita berbicara tentang kata tersesat, maka muncul pertanyaan bagi kita bahwa apakah Yesus menghendaki supaya kita tersesat? Jawabannya adalah tidak. Kita dapat ditegaskan dalam perikop pembacaan kita pada ayat yang ke-14, yaitu demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi saudara-saudara, jelas bahwa Tuhan tidak menginginkan dan tidak menghendaki supaya kita domba-dombanya hilang dan tersesat. Perilaku domba-domba yang mudah tersesat itu menggambarkan kehidupan kita umat manusia. Nabi Yesaya mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Nah, jadi jelas saudara-saudara bahwa Tuhan tidak menginginkan kita supaya kita tersesat, tetapi sering kali dalam kehidupan kita yang membuat supaya kita itu tersesat adalah kuasa iblis. Hanya iblis yang menghendaki supaya kita jatuh dan terjerumus ke dalam dosa. Dosa yang dapat ditimbulkan melalui hal-hal yang duniawi sehingga membawa kita pada kesesatan. Nah, tahukah saudara-saudara bahwa sukacita terbesar Allah adalah ketika domba-domba yang telah hilang ditemukan kembali adalah sukacita yang terbesar bagi Allah. Oleh karena itu, ketika seorang yang berdosa telah jauh dari persekutuan, meninggalkan Tuhan dan kembali kepada kebenaran, maka itu merupakan sukacita yang sangat besar bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita mau bertobat dan mau meninggalkan ketersesatan kita dari dosa, lalu muncul pertanyaan dalam hati kita, apakah Tuhan mau mengampuni dosa kita? Saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau mengampuni dosa kita. Karena itu, Tuhan sebagai gembala yang baik tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita terjerumus di dalam dosa. Tuhan akan membawa kita kembali dari ketersesatan dan kembali ke dalam kawanan domba gembalaan Tuhan yang agung. Oleh karena itu, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini mengajarkan kita supaya kita mendengarkan suara gembala kita kembali sebagai domba yang telah hilang dan telah kembali ke dalam kawanan domba yang dipimpin oleh Sang Gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang senantiasa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang telah kami baca, kami renungkan dan telah kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami agar kami jangan menjadi domba-domba yang mudah tersesat, melainkan kami tetap teguh dan beriman di dalam firman kebenaran-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kau Tuhanku, tempat ku berserah. Kau Allahku, tempat
berdoa